4 days later, a tip-off led them to arrest Venables and Thompson. They were both just 10 years old. The boys were taken to separate police stations where they gave a total of 20 interviews over 3 days. Halo teman-teman, kali ini kita ada kisah yang menurut gua ini sangat tragis banget. Ya, mengapa ini tragis? Karena ini terjadinya kepada anak kecil yang saat itu masih berusia 2 tahun. Dan bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang. Dan gue sudah ada sediain grup cerita horor dan grup yang membahas soal creepy. Ya, nama grupnya itu adalah Horror Creepypasta Indonesia. Bisa kalian cari di halaman Facebook. Nah, atau linknya aku taruh di deskripsi. Tinggal kalian klik dan bergabung. Di situ orangnya ramah-ramah dan langsung saja join. Oke, kita lanjut ke ceritanya. James Bulger yang saat itu masih berusia 2 tahun dibunuh dengan sadis oleh kedua bocah, John Venables dan Robert Thompson. Awalnya, kedua bocah ini bolos sekolah dan kemudian mereka memutuskan untuk jalan-jalan di sebuah mall di Bottle, tepatnya di Inggris. Pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 12 Februari 1993, kedua bocah yang berusia 10 tahun itu mencuri benda-benda di toko, dari satu toko ke toko lainnya. Kedua bocah dengan muka polos itu kemudian memutuskan untuk menculik anak. Hingga kini tidak diketahui secara pasti apa alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Dan mereka pun langsung menghampiri si James Bulger yang saat itu sedang berkunjung ke mall bersama orang tuanya. Mereka kemudian membawa James sehingga ia terpisah dari ibunya. Dilansir dari All That Interesting, ketiga bocah itu meninggalkan mall sekitar pukul 15.42 waktu setempat. Dalam waktu yang bersamaan, ibu James yang bernama Dennis menyadari bahwa anaknya telah hilang. Dan ibunya pun langsung memberitahukan ke pihak mall untuk memberitahukan pengumuman. Dan tetapi hasilnya pun nihil. Dan James dilaporkan hilang ke pihak kepolisian setempat. Usai keluar dari mall, James mulai menangis dan mencari ibunya. Tetapi kedua bocah penculik itu tidak menghiraukannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah area di dekat kanal. Sesampainya di tempat itu, James lalu dijatuhkan ke tanah dengan posisi kepala yang di bawah dan kemudian ditinggalkan. James yang kesakitan pun mulai menangis kencang. Saat itu ada seorang wanita yang mengetahui kejadian tersebut, tetapi ia tidak melakukan apa-apa. John dan Robert lalu memanggil balita itu, dan si balita juga mau mendekat ke mereka berdua. Mereka berdua kemudian menutupi dahi James yang terluka dengan tudung yang dikenakannya. Selain itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melewati jalan Liverpool yang padat dengan orang yang berlalu larang. Beberapa orang bahkan mengaku telah melihat mereka. Ada yang mengaku juga melihat James tertawa hingga ditendang oleh salah satu bocah penculik itu. Tetapi tetap saja tak ada satupun yang melakukan tindakan. Bahkan seorang wanita yang melihat kedua bocah itu menyiksa si balita malah menghindarinya. Wah, ini gila sih.
Walaupun demikian, akhirnya ada seorang yang melihat James terluka dan lalu mendekati ke mereka. Wanita itu kemudian bertanya, ada apa sehingga James bisa mengalami luka-luka seperti itu? Tetapi dua bocah penculik itu berkata, kami baru saja menemukan di kaki bukit. Mengutip dari All That Interesting. Mendengar jawaban kedua bocah itu, ia lalu menyarankan mereka untuk membawanya ke kantor polisi terdekat. Namun, ia tidak mengantarkan mereka karena seorang wanita lainnya melihat James tertawa. Jadi, kedua wanita itu berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja. Padahal yang dialami James itu sangatlah di luar nalar, dan sebenarnya gue kasihan sih ngebacain cerita ini, tetapi ya ini harus dicegah. Tak lama setelah itu, James nyaris saja diselamatkan oleh seorang ibu. Dia berniat mengantarkan James ke kantor polisi, tetapi tidak jadi, sebab ia tidak menjumpai orang yang menitipkan putrinya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan berhenti di dua toko berbeda. Di sana, mereka bertemu sekumpulan remaja yang mereka kenal. Para remaja itu kemudian menayangkan tentang James. Tetapi, dua bocah itu mengatakan bahwa dia adalah adik dari John dan mereka akan mengantarnya pulang. Setelah jalan-jalan, mereka bertiga akhirnya tiba di wilayah yang sepi di dekat rel kereta api. Pembunuhan brutal terhadap James pun dimulai. Dari pukul 17.45 sampai 18.30 malam waktu setempat. Awalnya, mereka menciptakan cat hasil durian yang mereka bawa ke mata kiri James. Kemudian, balita tak berdosa itu ditendang, dipukul menggunakan batu, dan mulutnya disumpal dengan batu baterai. Puncaknya, saat kepala James dipukul menggunakan batang besi seberat 10 kg. Akibat dari pukulan itu, tengkorak James pun retak di 10 bagian. Secara keseluruhan, James memiliki 42 luka di wajah, kepala, dan tubuhnya. Lukanya sangat parah, hingga pihak berwenang mengatakan bahwa tak ada cara lagi untuk mengetahui cedera mana yang paling fatal. Setelah itu, mereka meletakkan tubuh James di rel kereta api. Menurut ahli forensik, saat itu diperkirakan James telah meninggal. Mereka meletakkan tubuh James di sana dengan maksud agar terlihat seperti kecelakaan. Kedua bocah itu lalu pergi sebelum kereta datang dan membuat tubuh James terbagi menjadi 2 bagian. Astagfirullah. Keesokan harinya, polisi menggeledah kanal tempat 3 anak-anak itu mampir kemarin siang. Pencarian lain juga dilakukan, tetapi tidak ada hasil. Selanjutnya, polisi malah menuduh orang tua James yang menjadikan mereka sebagai tersangka. Namun, saat memeriksa rekaman CCTV, polisi sangat terkejut. Pasalnya, mereka melihat 2 bocah penculik itu membawa James keluar dari mal. Gambar ketika bocah itu kemudian disebar ke seluruh negeri. Rob, ayah James, sempat merasa lega karena anaknya hanya dibawa oleh 2 bocah lelaki. 2 hari setelahnya, tubuh James pun berhasil ditemukan di jalur kereta api yang hanya berjarak 200 meter dari sebuah kantor polisi. Barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk membunuh James juga ditemukan berserakan di sekitar lokasi. Polisi lalu mencurigai 2 bocah penculik itu dan melacak absensi kedua di sekolahnya. Hal ini kemudian membuat geger. Bahkan ada orang tua yang melaporkan anak-anak mereka. Tetapi informasi itu kemudian hanya sebuah tipuan. Hingga akhirnya
polisi mengetahui bahwa John dan Robert lah yang membunuh James. Hal itu juga didukung dengan adanya bukti-bukti pada keduanya. Perbuatan kedua bocah itu menjadikan mereka pembunuh paling muda di Inggris sejak 250 tahun terakhir. Mereka kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena mereka masih di bawah umur. So, bagaimana teman-teman? Menurut gua ini kisah sangat tragis sih, karena terjadinya dengan sebuah anak kecil dan pelakunya juga anak kecil. Emang habis nonton apa dan sempat berpikiran apa di umur 10 tahun sudah berpikiran membunuh orang? Semoga ini tidak terjadi di negeri kita dan bahkan di tahun ini, dan kita doakan saja kepada keluarga James. Semoga James ditempatkan di tempat yang nyaman. Gua Harry, goodbye.